general reading bulanan ya teman-teman ya buat kalian semua. Jadi kita bakalan ketemu setiap bulan ya dengan tema ini ya. Temanya apa sih? 5 sosok yang segera muncul di bulan Juli ini buat kalian ya. Dan kali ini kita akan langsung menuju ke teman-teman Libra ya. Teman-teman Libra yang masih belum pada subscribe channel Ketiga Oracle Card Indonesia, yuk dibantu yuk subscribe ya. Dan juga bukan hanya di subscribe atau di like aja teman-teman ya, tetapi ini adalah audio sound terapi dimana misalkan kalian dengerin berulang-ulang secara konsisten ya teman-teman ya, as long as tidak berkendara, ini bakalan banyak banget membantu kalian. Nah, apa sih videonya? Kalian wajib banget yang namanya kepoin sendiri ya, karena kebutuhan masing-masing orang berbeda-beda. Ada orang yang butuh untuk peningkatan di finansial, spiritual, dan lain-lain sebagainya ya. Jadi kesana aja sendiri ya teman-teman ya. Kalian boleh type ya, atau kalian misalkan kalau komen di setiap videonya Oracle Card Indonesia, kalau ada uploadan yang terbaru pasti linknya akan disertakan ya. Oke, teman-teman yang mau private reading berbayar ke Oracle Card Indonesia silahkan kontak email ya, oraclecardindonesia@gmail.com, oraclecardindonesia@gmail.com. Sama condition berlaku. Oke, kita baca sekarang Libra, still di channel Oracle Card Indonesia. Remember, follow, subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play a beautiful world for you. Kita bakal lihat yuk. Siapa sih ya yang sengaja atau nggak sengaja mungkin di bulan ini ya ketemu sama kamu ya, atau sengaja pingin ketemu sama kamu. Apa sih hubungannya mereka? Terus orangnya ciri-cirinya kayak gimana? Dan ya orang baru atau orang lama ya, kita lihat bahwa hal-hal baik nggak sih kedatangannya mereka ya. Kita akan lihat ya 1, 2, 3, 4 dan 5. Yes. Oke, kita lihat satu persatu ya teman-teman ya. Kita lihat satu persatu terlebih dahulu ya. Sosok yang pertama, siapa yang bakalan muncul? Yang pertama, orangnya tuh sebenarnya dia orang yang semua dibikin khawatir, cuman memang bukan tipikal orang yang ngomong atau bicara bahwa aku khawatir loh gitu ya, enggak ya, tapi dipendem sendiri ya, ditelan sendiri. Jadi misalkan ada apa-apa ya, sesuatu hal yang berhubungan dengan ada masalah nih gitu kan, dia nggak bakalan ngomong teman-teman, dia bakalan olah itu sendiri, dia bakalan yang namanya ibaratnya menyelesaikan atau berusaha untuk menyelesaikan hal-hal itu sendiri. Jadi hidupnya dia tuh kayak capek banget ya, secara emosi dan perasaan juga gampang capek ya, tapi nggak kelihatan karena nggak ngomong ya. Cuman kalau misalkan kita lihat raut mukanya dia tuh pasti udah kelihatan banget lah bebannya berat ya. Sosok yang seringkali susah berekspresi, feminim ya, perasa susah jadi dirinya dia sendiri karena sibuk kuat buat orang-orang yang dia sayang sama keluarga sih teman-teman ya. Dan sederhana, orangnya sederhana, jadi tidak bermewah-mewahan ya. Apa yang ada gitu ya dia pakai gitu loh, ibaratnya nggak harus ada atau tidak harus mengada-adakan. Seperti itu. Misterius orangnya, gaya stylenya dia misterius ya, nggak terlalu terbuka sih sama orang lain ya teman-teman ya. Jadi kayak cenderung menutup-nutupi apa yang terjadi nggak sih? Ya seperti itu, berwibawa. Jadi kalau orang deket sama dia tuh ya mungkin karena dewasa ya, dewasa secara sikap ya teman-teman ya, tenang gitu kan, walaupun mungkin dalam dirinya dia bergejolaknya luar biasa. Banyak sekali ya ibaratnya kekhawatiran dalam dirinya dia yang nggak diomongin. Tapi kalau misalkan udah mentok banget nih gitu kan, dia udah capek banget ya, bakalan bicara ya seperti itu. Karena dengan dia seperti itu banyak sekali orang-orang yang bergantung sama dia. Bergantung bukan karena nggak mampu ya, tapi karena dia juga tidak memampukan gitu loh ya, seperti itu. Oke, kita lihat untuk CEO-nya ya. Sagittarius, Cancer, Taurus ya. Sagittarius, Cancer, Taurus. Sionya sio tikus, sio kambing, atau sio ular ya. Kedatangannya dia baik nggak sih ya? Punya maksud baik nggak? Ya punya maksud baik nggak? Yang namanya macam-macam juga ya. Hal-hal positif lah teman-teman ya. Ada yang namanya menyelesaikan konflik-konflik yang mungkin terjadi. Dan memang kalau misalkan dilihat dari sini, ini seseorang yang datangnya dari jauh ya, memang sengaja datang ya, memang sengaja datang ya dari luar kota atau luar negara ya, tapi memang
uh, apa ya, sudah direncanakan untuk datang gitu loh teman-teman ya, kedatangannya seperti itu. Oke. Right, ini adalah sosok yang pertama yang bakalan muncul ya di bulan Juli ini. Kita lihat untuk sosok yang kedua ya. Sosok yang kedua buat Oke, yang kedua ada orang yang nggak bisa dikasih tahu. Jadi suka ngeyel gitu. Cuman ngeyelnya dia tuh dia punya alasan gitu loh teman-teman ya, bukan ngeyel yang ngawur gitu, enggak sih. Bebas ya, lebih ke cocok ke bebas mungkin ya. Bebas untuk dirinya dia sendiri, nggak mau diatur, nggak mau dikontrol sama orang lain. Tapi dia punya aturan ya buat dirinya dia sendiri. Orang yang cukup bertanggung jawab ya, kalau misalkan dia punya masalah atau dia bikin masalah, dia bakalan bertanggung jawab gitu sama masalahnya dia. Ya, kalau orang lain sih enggak sih teman-teman ya. Pokoknya kalau orang lain nggak minta tolong sama dia, ibaratnya dia nggak nolongin gitu. Ya, gampang bergaul, tahu cara bergaul yang baik, dengan gak kepoan sama orang, dengan gak selalu ikut campur masalahnya orang, karena dia percaya bahwa ya kalau misalkan kamu bikin masalah atau kamu punya masalah ya kamu harus selesain sendiri gitu. Kecuali kalau memang itu repot banget dan butuh bantuan dan kebetulan aku bisa membantu, ya aku bakalan bantu. Tapi kalau aku nggak bisa bantu ya aku nggak bantu gitu. Tapi kalau orang yang kayak gitu sih teman-teman, dia nggak yang namanya semua dibawa kebaperan gitu, nggak sih ya. Rebel malahan dia ya. Finansial sebenarnya dia oke, cuman kadang-kadang dia juga nekat ya. Nekat, cuman ya enggak yang namanya membuat orang lain di sekitarnya dia itu ikut dalam kenekatannya dia. Enggak sih ya. Dia benar-benar tanggung jawab sih sama pilihannya dia sendiri ibaratnya. Kayak gitu. Cuman ya memang kurang bisa mendengar ya, artinya kayak apa sih? Ya itu dia tadi ya, dipikirnya orang tuh rebel ya, ngelawan gitu, padahal dia enggak sih, punya prinsip buat hidupnya dia sendiri. Hidupnya dia nggak gampang ya, banyak juga trauma-trauma yang dia rasakan. Oke. Ini juga sama ya, datangnya juga dari jauh tapi udah janjian sih ya, udah janjian mau datang. Oke, kita lihat di sini sebenarnya kalau misalkan ada hubungan apa ya, hubungannya bisa jadi adalah teman ya, teman bersenang-senang juga bisa, pernah bersenang-senang bersama juga bisa. Ya, Capricorn, Aquarius, Sagittarius. Sionya sio Kerbau ya, lalu sio Macan atau sio Tikus teman-teman. Datangnya dia bawa kebaikan nggak gitu. Kalau dibilang kebaikan ya 3/4 kebaikan ya positif, yang 1/4-nya lagi nggak terlalu, yang ngajakin senang-senang, yang agak sedikit slang ya, seperti itu. Oke. Ini adalah sosok yang kedua ya. Sekarang kita akan menuju ke sosok yang ketiga. Ayo kita lihat sosok yang ketiga buat kamu. Kita lihat sosok yang ketiga ini orangnya satu circle ya sama kamu ya teman-teman ya, satu circle sama kamu. Terus ini orangnya juga suka mengkritik. Jadi segala sesuatu hal itu kayak salah gitu ya. Seperti itu teman-teman. Lalu orang yang suka banget bicara tentang hal-hal yang sifatnya spiritual. Sebenarnya dia punya spiritual yang baik ya, cuman kadang-kadang kalau misalkan orang seperti ini belum tercerahkan banget gitu kan, dia cenderung mengatur segala sesuatu hal menjadi seperti apa yang dia mau. Tapi kalau misalkan dilihat di sini sudah mulai potensinya enggak sih teman-teman ya, sudah mulai ke diri sendiri ya, punya intuisi yang cukup bagus teman-teman. Perasa feminim, energinya lebih ke feminim gitu ya, punya ketertarikan dengan hal-hal yang sifatnya spiritualis ya. Ini tertutup ya, orangnya introvert, gak gampang terbuka sama orang lain. Seperti itu ya. Kita lihat untuk hadirnya dia. Hadirnya dia itu satu circle sama kamu ya. That means ini bisa jadi family atau masih keluarga teman-teman. Cuman datangnya dia kurang baik juga ya. Ini sebagai pihak-pihak yang kayak akan membuat ricuh suasana gitu ya. Kurang baik sih teman-teman dia datang ya. Bikin keributan gak sih? Bikin keributan secara emosional, jadi hawanya jadi gak enak ya. Kadang-kadang kan begitu ya, ada tipikal keluarga yang tiba-tiba datang semua dikritik.
semua salah ya, kayak gitu, dan akhirnya jadi nggak enak semua. Seperti itu ya. Ini yang ketiga teman-teman. Sekarang kita akan menuju ke sosok yang keempat. Siapa? Oke, ini sosok yang keempat adalah sosok yang rela berkorban untuk orang yang disayang banget. Cuman dia tuh gampang kepikiran loh teman-teman ya. Apa-apa dipikirin, gampang banget ya. Intuisinya bagus, cuman seringkali terjebak di ilusi yang ada di pikirannya sendiri. Yaitu dia tadi yang gampang kepikiran, suka dengan hal-hal yang sifatnya mistis, semua kayak dihubungin dengan hal-hal yang seperti itulah gitu kan ya. Terus finansial oke, cuma dia tuh sering kerepotan gitu loh teman-teman. Sering membantu segala sesuatu hal, tapi punyanya sendiri malah nggak prioritas ya. Rela berkorban tapi malah sering mengorbankan diri gitu. Nyentrik orangnya, kali bilang nyentrik ya. Ini tipikal orang yang sering dikorbankan dan mengorbankan diri. Sering bilang bahwa nggak apa-apa, baik-baik aja gitu. Tapi padahal dia orang yang paling nggak baik-baik aja ya. Ini orang yang kayak begitu, sering hidup dengan ilusi yang ada di pikirannya dia sendiri. Wah ya, kita lihat datangnya dia bawa kebaikan nggak? Bawa kebaikan sih teman-teman ya, oke ya. Oke, bawa harapan, bawa pemahaman yang luar biasa. Oke, baik sih ya. Datangnya tentang pekerjaan juga bisa. Tentang pekerjaan ya. Rekan kerja bisa teman-teman. Virgo, Pisces, Aquarius ya. Sionya sio ayam, sio kelinci, sio macan. Jadi antara itu dia tadi ya. Oke, ini yang sosok ke berapa ya? Sosok keempat ya. Ini yang keempat datangnya bawa kebaikan sih ya, dan hal-hal yang sifatnya harapan-harapan, peluang-peluang, kesempatan ya dalam hal pekerjaan. Amin, semoga datangnya bawa kebaikan ya. Oke, selanjutnya untuk yang ke berapa nih? Yang kelima ya, yang kelima. Ini datangnya udah janjian ya. Orangnya cukup komitmen ya, berkomitmen. Kalau udah janji ya dia berusaha banget yang namanya menepati. Materialistis, ceria orangnya. Jadi kalau nggak ada dia tuh nggak rame gitu ya. Kepoan orangnya teman-teman ya. Rasa ingin tahunya terhadap sesuatu hal itu besar. Lalu pandai bergaul, gampang bergaul sama orang, gampang berkomunikasi. Jadi kalau misalkan masuk ke satu komunitas yang baru, dia nggak kesusahan, dia gampang banget lah gitu. Untuk beradaptasi itu mudah. Cuman ya, selain dia setia kawan dan baik lah gitu kan ya, sisi lainnya tuh dia moody teman-teman ya, gampang banget yang namanya terbawa suasana. Dan kalau misalkan dia pas lagi nggak enak body gitu kan, nggak enak hati, kalau kesenggol dikit tuh dia bisa jadi dendam gitu, bisa jadi diinget sampai selama-lamanya gitu kan. Oh yes, dia dulu gitu. Jadi benar-benar gampang terbawa suasana. Ini gampang kepengaruh ya. Jadi siapa yang ada di sebelahnya dia tuh penting banget untuk menentukan dia tuh kayak apa pada akhirnya ya. Ini orangnya kayak gini, fokus sama keluarga ya, fokus sama orang yang dia sayang. Jadi kalau misalkan orang yang dia sayang kebetulan gak oke ya, pasti dia jadi gak oke juga gitu ya. Sering kali repot sendiri karena dia susah nolak, orangnya sungkanan juga ya teman-teman ya. Jadi segala sesuatu yang kayak oke lah gitu kan, oke lah, tapi dia nyusahin dirinya dia sendiri ya. Pada akhirnya seperti itu. Kita lihat ya. Kedatangannya dia awalnya sih baik-baik aja ya, tapi nanti lama-kelamaan juga ada konflik-konflik kecil gitu loh teman-teman ya, konflik secara internal ya. Ini orang yang disayang ya, orang yang komitmen sama kamu teman-teman. Komitmen dalam artian gini, bisa jadi kalau misalkan kamu di lingkungan pekerjaan, buat kalian yang jomblo ya, ada perasaan suka gitu kan ya, ada sesuatu yang berkaitan dengan tugas-tugas yang harus diselesaikan juga. Sudah ada janji yang ibaratnya harus diselesaikan tentang pekerjaan, tapi dia punya perasaan sama kamu, ini juga bisa. Atau orang yang sudah berkomitmen mau datang ya, dan dia punya perasaan sama kamu ya. Atau orang yang berkomitmen dengan kamu dan sayang sama kamu, ini bisa ya.
Seperti itu. Ini Aries, Gemini, Taurus, Libra ya. Sionya sio naga, sio kuda, sio ular, atau sio anjing ya. Jadi antara itu dia tadi. Oke ya teman-teman ya, ini adalah 5 sosok yang bakalan muncul di bulan ini buat kalian semua teman-teman Libra. Kita bakalan jumpa lagi next month ya. Semoga ya next month yang datang juga jauh lebih bagus ya, lebih baik-baik semua ya. Bulan ini ya, kalaupun ada orang yang kurang baik datangnya dengan niat yang kurang baik ya, as long as kita respon dengan baik, kita menyiasati itu dengan baik, maka potensinya bisa berubah menjadi lebih baik ya. Oke, teman-teman, keep shining di bulan ini, tetap semangat ngadepin bulan ini. Siapapun yang datang ya, mereka pasti membawa berkah pemahamannya masing-masing. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye bye.